siapa nih yang dari kemarin udah nanyain si ST32 Flexi Plus Aisler ini? Mesin soft es krim dengan model terbaru dan fitur-fitur yang paling canggih di antara mesin lainnya nih. Kebetulan banget hari ini Aismin bakalan jelasin ke kalian instalasi dan tutorial penggunaannya. Kalau teman-teman masih belum lihat spesifikasinya, bisa banget ya ditonton video sebelumnya. Sekarang kita bakal langsung aja ke tutorial penggunaannya. Saat paket mesin baru aja tiba, kamu nggak boleh langsung menggunakannya ya. Ini minimal tuh harus didiamkan 24 jam agar tidak ada penyumbatan pada sistem pendinginnya. Pastikan posisi mesinnya tuh udah seperti ini, udah sesuai. Dan pastikan juga part-partnya, part aksesorisnya itu udah ada di dalam paket mesinnya. Terutama manual book dan juga kartu garansi jangan sampai enggak kalian cek ya. Lalu juga ada part-part lainnya, ada handle, pipa ekspansi, mixer pre-cooling, drip tray, cetakan ice cream, dan spare part bitter mixer. Kemudian ada juga lubrikan dan kit pembersih. Itu juga jangan lupa dicek. Untuk body handle dan juga mixernya biasanya udah terpasang di dalam mesinnya. Jadi kalian bisa cek aja part-part yang tadi aku sebutkan di bagian penampungan atas mesin ya. Sebelum masuk ke tutorial penggunaannya, Aismin bakalan ngajarin kalian cara instalasi mixer dan juga handle-nya. Ini biasanya emang udah terinstall di dalam mesin, udah terpasang juga. Tapi nggak apa-apa, Aismin bakalan ajarin. Untuk mixernya terbagi ke beberapa part seperti ini teman-teman. Cara installnya, kamu tinggal masukkan part ini ke body stainlessnya. Jangan sampai terbalik ya, karena pada bagian dalam sini udah ada dudukannya nih teman-teman. Lalu masukkan part yang panjang ini ke bagian dalam stainless. Terakhir, pasangkan juga bitter mixernya. Di sini di sisi kanan dan kiri, kalian bisa lihat ada yang bagian panjangnya. Ini dipasangkan mengarah ke bagian ini. Oh ya, ini juga jangan lupa pasangkan konektor mixernya. Sealnya wajib diolesi lubrikan dulu agar tidak aus. Ini ingat ya teman-teman, semua yang berbahan karet wajib pakai lubrikan dulu. Lalu pasangkan seperti ini. Bagian konektor ini kita pasangkan lebih dulu ke mesin ya. Posisinya seperti ini. Pastikan sampai benar-benar terpasang. Setelah itu baru masukkan body mixernya. Sekarang lanjut kita install handle-nya. Pertama kita olesi semua yang berbahan karet pakai lubrikan. Lalu pasangkan osil ini ke valve. Di sini kalian garisnya bisa dilihat. Pada bagian ini akan ada seal yang menyatu seperti ini teman-teman. Ini adalah untuk valve yang nantinya akan kita pasangkan pada tuas tengah ya. Ini udah terpasang semua, lalu masukkan valve ini ke 3 lubang yang ada pada body handle. Lubang ini harus berada di atas ya, karena ini nanti untuk dudukan tuasnya. Lanjut, pasangkan 3 tuas ini. Perlu kalian perhatikan posisinya, terutama pada bagian pernya harus seperti ini teman-teman. Lalu kunci satu persatu menggunakan kunci besi L. Kemudian untuk o-ring ini jangan lupa pasangkan pada bagian dalam body handle ya. O-ring ini penting banget nih perannya agar si adonan tidak bocor ke luar handle. Buat memasangkan handle ke mesin menggunakan 4 mur ini ya, pastikan benar-benar terpasang dengan sempurna. Jangan lupa pasangkan cetakan es krimnya di bawah sini. Lalu ini juga nggak kalah penting, instalasi expansion valve. Sealnya udah dikasih lubrikan, lalu tinggal masukkan masing-masing 2 di valve yang kuning dan putih. Setelah itu kamu pasang aja dan atur level lubangnya. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi adonan kamu ya. Makin kental adonan, maka makin besar lubang yang dipakai, dan juga sebaliknya. Lalu tinggal pasang deh di penampungan atas bareng mixer pre-cooling ini. Sebelum tuang adonan, kita perlu tes kebocoran dulu ya. Ini tuang aja air ke atas penampungan, lalu aktifkan mode cleaning. Kalau sudah dipastikan tidak ada bocor, kita keluarin aja airnya melalui tuas ini. Oke teman-teman, ini handle dan mixernya udah terinstall. Aismin juga udah siapin adonannya. Ini Aismin pakai 3 liter plus 3 liter untuk 2 penampungan. Nah sekarang kita tinggal masukin adonannya ke penampungan atas. Oke teman-teman, ini adonannya udah Aismin tuang semua ke si penampungan hopper atas ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal
mengaktifkan mesin melalui tombol power ini ya. Tinggal di switch aja seperti ini. Nah, untuk masuk mode freeze-nya atau masuk mode pembekuan, kita tinggal tekan aja tombol yang warna hijau, ini tombol refrigeration ya, atau tombol freeze. Tapi ini ada tips dari Aismin, sebelum kalian masuk mode freeze, kalian bisa aktifkan dulu mode cleaningnya agar si adonan yang baru kita masukkan tadi itu bisa terdorong ke depan ya teman-teman. Jadi nanti proses pembekuannya itu bisa lebih stabil. Nah, ini cukup 30-1 menitan aja ya. Oke, ini udah cukup. Sekarang tinggal tekan stop aja buat menghentikan modenya. Setelah ini kamu bisa langsung tekan tombol refrigeration, ini yang tombol berwarna hijau. Untuk waktu pembekuannya memakan waktu 8-12 menitan sampai si rasionya mencapai angka 100%. Tapi khusus mesin ini dia bisa dikeluarkan es krimnya saat rasionya mencapai angka 80% aja teman-teman. Untuk waktu pembuatan yang Aismin sebutkan itu tergantung dari suhu adonan kalian juga ya teman-teman. Kalau misal kalian udah masukin adonannya ke kulkas, itu proses pembuatannya bakalan lebih cepat. Apalagi kalau kalian pre-cooling dulu, itu bisa lebih cepat lagi. Tapi Aismin bakal bahas pre-cooling itu nanti aja, kita hold dulu. Ini Aismin mau nunggu si es krimnya jadi. Aismin bakalan tunjukin ke kalian hasilnya. Oke teman-teman, ini es krimnya udah jadi. Kalian bisa lihat si rasionya udah mencapai angka 100%. Sekarang Aismin bakalan keluarin es krimnya dari masing-masing tuas. Cara ngeluarinnya, kamu cukup tekan tuas ini ke bawah. Nah, ini kedengeran bunyi bip ya. Ini sudah terhitung 1 kon teman-teman untuk tiap bipnya. Lalu tarik tuas secara cepat ke atas agar kuncup es krimnya cantik kayak gini nih. Ini dia teman-teman hasil es krimnya, cantik banget. Ini super duper lembut ya, dari teksturnya aja ini udah kelihatan lembut banget. Jadi pasti enak banget tentunya. Ini Aismin baru keluarin dari 1 tuas aja. Sekarang Aismin bakalan tunjukin ke kalian hasil dari tuas lainnya. Ini Aismin keluarin tuas yang penampungan es krim rasa coklat nih teman-teman. Kesukaannya siapa nih rasa coklat? Ini kalian bisa lihat ya, teksturnya tuh cantik banget. Lalu untuk tuas yang tengah ini mix 2 rasa coklat dan rasa vanila seperti ini. Ini dia teman-teman hasil es krim dari masing-masing tuasnya. Ini bikin ngiler banget ya teman-teman. Ini juga porsinya cocok banget nih buat fitur yang bikin si SC32 Flexi Plus ini makin pro nih teman-teman, yaitu fitur pre-cooling. Fitur pre-cooling ini fungsinya adalah untuk mempertahankan suhu yang ada di penampungan adonan atas dan juga penampungan dingin itu tetap dingin teman-teman. Jadi kalau misal ada adonan yang tersisa, si adonan masih seger dan bisa diproduksi lagi. Karena biasanya cukup sering ya saat mau closingan toko, si adonannya itu masih tersisa di dalam mesin. Nah, solusinya tinggal aktifkan fitur ini semalaman dan besok paginya si adonan masih bisa diproduksi lagi. Buat yang nanya, Min, kalau seandainya dinyalain semalaman, emang biaya listriknya nggak boncos ya? Enggak ya teman-teman, tenang aja, biaya listriknya itu worth it banget dengan efisiensi dari fungsi si pre-cooling ini. Di sini Aismin bakalan hitungin buat kalian biaya listriknya kalau si mesin itu masuk mode pre-cooling semalaman ya. Ini Aismin pasang dulu wattmeter buat ngukurnya. Buat aktifin pre-coolingnya, kamu tinggal tekan tombol preservation yang berwarna ungu ini. Nah, ini pre-coolingnya udah aktif. Di sini kalian bisa lihat, ini adalah grafik suhu penampungan. Dan di sini juga ada informasi suhu hopper dan juga suhu silinder. Si pre-cooling ini meskipun diaktifkan semalaman, dia tetap punya jeda waktu. Misal kalau suhu di penampungan terdeteksi sudah dingin, mesin akan berhenti melakukan pre-cooling. Dan sebaliknya, kalau suhunya naik, si pre-coolingnya ini akan aktif kembali. Nah, makanya nanti di sini grafiknya akan naik turun ya teman-teman. Dan ini dia hasil pre-cooling selama 17 jam. Konsumsi dayanya 5,983 kWh ya. Ini tinggal dikalikan aja 1.699,53 rupiah. Dan hasilnya jadi segini guys. Gimana? Worth it banget kan? Selain punya fitur pre-cooling, mesin ini juga punya fitur yang gak kalah keren guys, yaitu fitur layar pengoperasiannya. Kalau tombol towing, tombol cleaning, tombol refrigeration atau tombol freeze dan juga tombol pre-cooling itu ada di menu home.
Ada juga nih menu yang bisa diatur, cuma bisa diakses oleh business owner aja. Ini dia menu setting. Di menu setting ini ada 6 menu utama, yaitu ada Vault Inquiry, Factory Setting, Change Password, About Me, Time Setting, dan Parameter Setting. Ini Aismin bakalan jelasin satu persatu ya teman-teman. Di sini ada Vault Inquiry. Ini menu yang berisi informasi tentang kode error. Kalau misal mesin kamu berhenti secara tiba-tiba dan mengeluarkan bunyi beep, kamu bisa cek menu ini. Akan ada tanda merah di salah satu kodenya ini ya teman-teman. Jadi bisa langsung ketahuan apa yang salah sama si mesin, entah itu mungkin voltasenya atau bahkan adonan es krimnya yang terlalu kental. Ini juga udah terpisah di sini untuk penampungan yang satu dan penampungan yang dua. Lalu menu yang kedua di sini ada Factory Setting. Ini adalah menu untuk mereset mesin ke setelan pabrik ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada Change Password. Nah, ini nih yang penting banget buat business owner. Ini adalah menu untuk mengubah password atau kata sandi yang nanti digunakan untuk masuk ke menu setting ini nih. Cara ngubahnya itu gampang banget. Default dari pabriknya sendiri, passwordnya 12, 10, 15. Nah, ini masukkan dulu ke kolom paling atas. Kalau udah, tekan OK. Lalu masukkan password baru kalian. Klik OK lagi, lalu tekan yes. Nah, ini udah berhasil diganti. Kamu bisa tekan mana aja biar balik ke menu utama. Nah, password ini jangan sampai lupa karena nanti kamu nggak bisa masuk lagi ke sistemnya. Fungsinya apa sih Min? Kok harus sampai di password segala? Nah, ini tuh penting banget buat business owner yang mau mengontrol jumlah kon yang telah berhasil terjual di hari itu gitu. Jadi bisa banget disetting, cuma business owner yang bisa mengaksesnya. Next ada About Me. Nah, di sini adalah isinya tentang tutorial-tutorial ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat di sini ada 6 menu lagi di dalamnya. Di sini ada Troubleshooting. Isinya menjelaskan cara perbaikan jika ada error pada mesin. Lalu ada Ice Cream Making. Ini tutorial pembuatan ice cream. Ada juga pengenalan aksesoris mesin. Lalu ada tutorial pembersihan. Ini ada di menu Daily Cleaning. Dan ada juga penjelasan pengaturan parameter setting. Nah, ini nih yang dari kemarin banyak banget ditanyain Sobat Aisler. Min, di parameter setting emang kita harus atur apa aja sih? Nah, ini untuk parameter settingnya sendiri, dia ada di menu utama ini ya teman-teman. Jadi, menu ini adalah menu yang paling penting di ST32 Flexi Plus Aisler ini. Karena di menu ini kamu bisa mengatur level kekerasan ice cream. Misal kamu punya adonan yang terlalu encer atau misal hasil es krimnya itu terlalu lembek, kamu bisa meningkatkan level kekerasan es krimnya dengan menekan tombol plus yang ada di shift setting ini teman-teman. Di sini juga ada level puffing atau puffing setting. Ini adalah fungsinya untuk mengatur agar hasil es krim kamu itu jauh lebih mengembang. Lalu di sini ada juga cycle time. Ini adalah parameter untuk mengatur jeda per cycle. Jadi misal proses pembuatan es krimnya udah mencapai 100%, si mesin dia bakalan ada jeda berhenti ya teman-teman. Ini kalian bisa atur aja mau di 1 menit atau di maksimal 15 menit. Lalu ada parameter untuk mengatur suhu pre-cooling. Kalau ini lebih direkomendasikan untuk tidak diubah ya teman-teman. Ini dibiarkan saja sesuai dengan settingan pabrik. Lalu kalau kalian geser, di sini ada informasi jumlah kon yang sudah dikeluarkan. Karena 3 tuas, ini ada 3 ya teman-teman. Ini bisa kalian reset dengan menekan tombol delete yang ada di bawah sini. Oke teman-teman, ini Aismin udah selesai bahas tutorial penggunaan mesin ST32 Flexi Plus Aisler beserta fitur-fiturnya. Ada fitur yang belum Aismin bahas, yaitu fitur tow dan juga fitur cleaning. Tapi Aismin akan buat video untuk fitur-fitur itu secara terpisah ya. So buat kamu yang penasaran, bisa langsung aja cek video tutorial pembersihan ST32 Flexi Plus Aisler. Thank you yang udah nonton.